Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat surgaku. Saya Anugrah dalam hal ini diberi kesempatan untuk membawakan materi kembali, membahas impian, sikap dalam bisnis. Sikap dalam bisnis ini merupakan hal yang sangat vital dalam bisnis kita. Jadi ada yang menyampaikan atau mengatakan seperti ini, bahwa kesuksesan Anda dalam suatu berbisnis itu ditentukan oleh seberapa besar impian Anda. Dan 95% adalah sikap Anda. Gitu. Jadi impian penting, tetapi lebih penting lagi adalah sikap kita. Nah, itu pokok daripada penekanan kaitan antara impian dan sikap dalam bisnis. Karena mengapa? Nah, ini disebabkan oleh biasanya bisnis yang kita jalanin, utamanya yang bisnis yang jaringan atau network marketing, atau bisnis yang non konvensional, itu biasanya bisnisnya adalah tidak memiliki bos. Nah, jadi bisnis sendiri. Biasanya juga karena modalnya kecil. Kalau modal kecil biasanya resikonya juga kecil, bahkan tidak ada. Kalau bisnis-bisnis network marketing yang lagi semarak, bahkan bisa dibilang resikonya sebenarnya tidak ada, resikonya hanya ditolak saja. Terus juga karena segala hal yang besar di dunia ini berawal dari impian. Jadi orang-orang besar itu terlahir seberapa besar impian yang mereka miliki. Seperti itu kira-kira. Mengenai bagaimana cara menggali impian ini, banyak hal atau banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggali impian. Karena impian ini besar pengaruhnya dengan keberhasilan kita, yaitu yang pertama dengan membaca buku. Jadi banyak-banyaklah membaca, gitu kan. Terus yang kedua, rajin silaturahmi atau pertemuan, rajin bertemu dengan orang, sehingga dengan bertemu itu akan memberikan suatu pengalaman dan input yang baik kepada kita. Cuman saat ini kebetulan masa pandemi, jadi pertemuan itu dibatasin untuk secara virtual saja atau menjaga jarak dan lainnya. Tetapi nggak ada masalah, yang penting dalam sehari itu atau kita itu ada pertemuan, ada komunikasi. Terus yang ketiga adalah pendalaman bisnis Anda. Pendalaman. Jadi kita memiliki bisnis ini harus betul-betul bagaimana kita bisa menguasai bisnis yang kita miliki, sehingga orang akan menanyakan mendetail sejauh-jauhnya pun kita bisa memberi informasi. Terus yang keempat adalah sisihkan waktu untuk merenung. Jadi kita ini perlu ada waktu untuk diluangkan untuk merenungi hal yang ke depan. Kalau ke belakang enggak usah ya, di depan aja. Yang direnungkan bagaimana ke depan ini. Bagaimana impian saya itu bisa tercapai dengan cara yang seperti apa. Jadi perlu merenung. Impian juga penting untuk dilindungi. Jadi kita untuk melindungi impian kita ini banyak cara juga. Nah, mungkin salah satunya dengan, kalau di sini supaya impian kita itu ada bahasa ya, mencuri impian. Nah, saya sering menghadapi hal yang seperti ini, makanya hal yang seperti ini, pencuri impian itu orang terdekat kita sebenarnya. Ada hal yang kita sudah memimpikan atau membayangkan bisa meraihnya, tapi tiba-tiba adalah yang menyampaikan ini dan itu, sehingga bisa mencuri impian kita. Untuk melindungi impian kita ini bisa dilakukan dengan cara mencari lingkungan yang mendukung. Jadi kita lah pandai-pandai mencari lingkungan yang bisa menyehatkan bahasanya. Jadi kita pebisnis, carilah orang yang mungkin memiliki bisnis yang gimana, kita dekatin, ajak cerita, bicara, sharing-sharing dan lain sebagainya. Sama halnya juga dengan bisnis guru Indonesia ini, dengan wadah WA group yang kami ada ini, kita punya ini.
ini suatu lingkungan yang bagus, karena kenapa tidak jarang-jarang kita menemukan lingkungan yang seperti ini, yang mana kita pada welcome jika berbicara soal bisnis. Karena di pertemuan-pertemuan atau tempat-tempat lain itu, maupun di medsos atau di mana ya yang tertentu, itu grup-grup itu terkadang juga kita yang memiliki bisnis ini atau bicara bisnis ini agak semacam kayak gimana ya untuk dibicarakan, agak tabu kelihatannya. Apalagi kalau yang membicarakan itu seorang karyawan, pegawai, itu orang jadi melihat begini gitu kan, pandangan matanya ke kita gimana ya, orang ini nggak puas ya dengan hidupnya. Padahal nggak juga seperti itu, bahwa bukan kepuasan finansial yang seperti kayak gimana kita, sebenarnya tidak. Macam-macam orang berbisnis itu banyak alasan juga. Nah, lanjut adalah ini ada beberapa contoh dari mengenai sikap bisnis, sikap dalam bisnis yang perlu kita milikin, yaitu sikap terhadap diri kita sendiri. Bagaimana sikap kita terhadap diri kita, menghargai bisnis kita, diri kita menghargai diri kita. Nah, kan seperti itu. Sikap kita terhadap orang lain, nah ini juga penting, karena bagaimanapun bisnis itu atau apa yang kita tawarkan itu, baik produk, baik apa, itu kan berkaitan dengan orang lain. Nah, artinya kita berurusan dengan orang lain di luar daripada diri kita. Nah, ini harus sebagaimana mungkin kita jadi orang itu kesan dengan kita itu baik lah gitu. Nah, selanjutnya adalah sikap terhadap bisnis ini. Kita juga harus memperhatikan sikap kita dengan bisnis kita yang kita miliki. Kita menghargai nggak? Kita anggap penting nggak bisnis kita ini? Kita anggap luar biasa nggak bisnis kita ini, gitu kan? Salah satunya mungkin menghargai dengan kita mungkin, oh ini bisnis kita, pokoknya bisnis kita yang terhebat lah gitu kan. Salah satunya itu kalau kita punya bisnis, kita sendiri yang menjelekkan bisnis kita, itu gawat namanya ya. Nah, sikap untuk mau belajar, nah itu penting. Pebisnis itu harus selalu update ilmunya, harus selalu banyak informasi, harus banyak pengetahuan. Kalau bisa lebih duluan tahu dapat daripada orang lain, lebih luas, lebih pandangannya lebih maju dan kekinian dan milenial dan lain sebagainya. Sikap terhadap kerja keras. Nah, ini kita harus bagaimana memang ya, sukses itu harus diperjuangkan. Jadi memang membutuhkan kerja keras. Perasaan saya, orang-orang sukses itu nggak ada yang ngomong seperti ini, saya sukses karena saya nggak kerja keras. Ya mungkin saja sih bisa kalau memang dia terlahir dari tajir, memang orang kaya dan sebagainya, nggak perlu kerja keras. Tapi kalau misalnya kita yang ingin menuju tajir gitu kan ya, baru ingin membangun, kayak harus kerja keras, nggak ada cara lain. Nah, terus sikap terhadap kegagalan, kita harus juga memaknai kegagalan. Nah, kegagalan ini perlu kita maknai untuk membangkitkan suatu loncatan yang membuat kita bangkit, dan sehingga kebangkitan ini membuat kita meraih apa yang kita inginkan. Jangan kegagalan dijadikan terus, diingat-ingat terus sehingga tidak bangkit, terpuruk dan lainnya. Kalau gagal, usahakan. Nah, gagal ini jadikan pengalaman. Orang kan bisa bilang begini, nggak akan pernah sukses kalau nggak pernah gagal. Jadi mau sukses harus gagal dulu ya. Mungkin kali itu ya gambarannya. Lanjut. Jadi kesimpulannya mungkin ringkasnya, karena ini juga sedikit aja. Kesimpulan dari impian dan sikap dalam bisnis ini, dari paparan tadi mungkin saya bisa simpulkan bahwa kita harus mengendalikan sifat-sifat yang buruk menurut saya ini, yaitu bahasanya 4M. Malu, suka malu, malas, mengeluh, dan minder. Malu, malu ini ada biasanya orang suka nggak enak, nggak usah lah, enakin aja terus. Malas, jangan malas, karena malas itu orang malas itu biasanya selalu tertinggal. Orang sudah dapat, dia masih belum gitu, karena malas bergerak, malas lah namanya, malas ya. Mengeluh, nah ini juga mengeluh. Ini orang yang banyak mengeluh ini selalu banyak alasan, mengeluh aja pekerjaannya, ini nggak benar, nggak bagus nih. Kalau kita orang pebisnis jangan suka mengeluh.
loh, orang pebisnis harus tangguh. Mengeluh itu dikeluarin dalam sifat diri kita. Jangan mengeluh, usahakan dalam diri kita selalu katakan saya bisa, saya mampu, saya ingin maju dan seterusnya. Jadi hal-hal yang membangkitkan sesuatu keinginan yang lebih. Minder apalagi nih? Minder nggak usah lah, tapi memang butuh sesuatu yang membuat kita ini mengawali suka minder. Saya juga dulu suka minder, tapi karena ada hal-hal juga sehingga minder ini biasalah, nggak usah minder, jadi biasa aja, nggak usah pede aja lah. Minder ini kan karena kita merasa terlalu banyak rasa, jadinya minder. Jadi rasa-rasa itu dibuang aja, yang mengakibatkan kita bisa minder. Jadi yang kita perlu miliki pokoknya dalam diri kita sebagai pebisnis itu adalah selalu berpikir positif thinking lah. Jadi hal-hal yang kurang kita anggap lebih saja. Jadi kurang jadi lebih saja. Jadi kita selalu positif. Jadi orang positif itu cerah dan selalu gembira, selalu senyum, karena semuanya baik-baik lah bahasanya. Jadi orang positif itu selalu menganggap atau memandang sesuatu itu menuju ke hal yang baik, tidak menuju ke hal yang negatif, sehingga meracuni pikiran. Karena yang berpikir negatif itu meracuni pikiran sebenarnya. Di sini penting sekali dikatakan bahwa itu tadi ya, impian cuma mempengaruhi 5% daripada keberhasilan. 95%-nya itu adalah sikap. Jadi penting sekali kita ini pebisnis memiliki sikap yang terbagus lah. Karena kan kita direspek orang, disetujui orang. Nah biasanya kita juga dalam bisnis itu, salah satu contoh ya, misalnya gini nih, kita menawarkan sesuatu ke orang, terus ditolak gimana, ataukah mungkin pas kita memulai usaha kita langsung dikucilkan orang, diremehkan orang. Jadi tenang-tenang saja, kita malah bisa memberikan balikan yang bagus kepada orang itu. Senyum aja lah kalau nggak bisa. Biasanya kita juga itu gimana ya, jadi menahan. Orang pebisnis harus menahan hatinya supaya rasanya kita ingin marah apalah sudah, itu nggak boleh. Kalau orang pebisnis itu bagaimana menjaga sikap, karena kenapa, ini kita mencari respect daripada orang. Nah ini sangat menentukan seberapa besar. Ada yang saya pernah dengar ya, ternyata orang-orang yang besar itu, orang-orang yang sukses lebih besar itu, disinilah kekuatannya. Dia memiliki sikap-sikap atau menjaga sikap-sikap berlian atau sikap-sikap yang luar biasa itu di dalam dirinya. Jadi membuang sikap-sikap yang gak bagus itu di dalam dirinya. Jadi sehingga semua yang bagus-bagus lah yang ada pada dirinya. Jadi benar-benar sikap ini ada juga yang bilang ya bahwa kita sebenarnya itu orang bergabung di usaha kita atau join atau apalah, bermitra dan sebagainya, itu sebenarnya bukan bisnisnya yang dilihat, tetapi siapa kita. Nah itu siapa kita. Mungkin kita pernah mendengar ya, atau menawarkan, contoh lah misalnya kita menawarkan produk ke si A, terus menawarkan produk lagi si B. Nah gitu kan. Si A ini menawarkan produk kepada bla bla bla. Si B juga menawarkan produk kepada si bla bla bla. Tetapi di sini ada pembedaan. Si A ini kurang peminatan karena ada sisi lain yang dilihat. Sementara yang si B ini diminatin atau diambil produknya atau dibeli itu karena bukan produknya sebenarnya, karena sisi lain daripada orang ini ya, di antaranya adalah sikapnya. Jadi biasa juga orang bilang people skill. Biasanya kita kalau selalu mengingat itu people skill. Jadi kita selalu baik-baik lah begitu. Jadi penting sekali materi ini kami sampaikan bahwa penentu dalam bisnis kita itu adalah sikap. Sikap Anda akan menentukan bagaimana bisnis Anda nantinya. Itu sebagai penutupnya. Mungkin dari saya itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat. Terima kasih.